Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam chapter lalu, diketahui bahwa Jinny telah diculik oleh musuh. Jadi, pada chapter 1098, cerita akan menampilkan bagaimana pergerakan dari pasukan revolusi untuk menolong Jinny. Dragon sebagai pemimpin dari organisasi tersebut tidak akan tinggal diam setelah mendengar kabar itu. Kuma pun pasti akan bergerak begitu dia mengetahui soal penangkapan Jinny. Sebab wanita itu adalah orang yang sangat penting dalam hidup Kuma. Musuh yang menculik Jinny kemungkinan besar adalah pihak yang cukup kuat, sehingga pasukan revolusi harus bertempur melawan mereka. Dalam pertempuran untuk menyelamatkan Jinny itu, seperti apa kekuatan Dragon akan diketahui. Sebagai sosok petarung yang tangguh, tentu Dragon menguasai haki tingkat tinggi dan kemampuan bela diri yang sangat hebat. Namun, selain itu, Dragon juga adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis. Buah iblis yang dikonsumsi oleh Dragon adalah Tori Nomi model Thunderbird yang memberinya kemampuan luar biasa. Berdasarkan cerita mitologi, Thunderbird dikenal sebagai makhluk supranatural berbentuk burung berukuran besar. Kepakan sayap dari burung itu mampu menghasilkan guntur dan dari matanya muncul kilatan petir. Thunderbird juga digambarkan sebagai sosok burung yang memiliki kekuatan membawa hujan dan mendatangkan badai. Kemampuan-kemampuan dari Thunderbird memang sangat cocok dengan sosok Dragon, sehingga bukan hal aneh bila Dragon mengonsumsi buah iblis Thunderbird. Seperti yang kita tahu saat di Logton, Luffy pernah hampir mati karena hendak dieksekusi oleh Buggy. Namun, Luffy berhasil selamat karena ada petir yang tiba-tiba menyambar. Sambaran petir itu bukan peristiwa yang kebetulan, melainkan karena ulah dari seseorang. Sambaran petir tersebut adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Dragon sebagai pengguna buah iblis Thunderbird. Dengan kata lain, Dragonlah yang menyelamatkan Luffy saat di Logton. Kemudian, di Logton juga muncul badai yang cukup besar ketika Dragon berada di sana. Badai itu juga bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari kemampuan Dragon. Walau Dragon tidak memasuki wujud Zoan, tapi dia tetap bisa mengaktifkan kemampuannya, karena penguasaan Dragon terhadap buah iblis yang dia miliki sudah di level tinggi. Menurut kepercayaan tertentu, Thunderbird disebut sebagai pelindung manusia dari berbagai roh jahat. Hal ini pun sangat sesuai dengan Dragon, sebab Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi adalah pelindung para kaum tertindas dari para penguasa yang jahat. Pada kilas balik yang menampilkan pertempuran pasukan revolusi dalam menyelamatkan Jinny, di sana Dragon akan memperlihatkan mode hybrid dari buah iblis Tori Nomi model Thunderbird. Pasukan revolusi pun akan berhasil memenangkan pertempuran dan membebaskan Jinny. Kemenangan mereka akan membuat nama pasukan revolusi menjadi semakin terkenal, terlebih khusus Dragon sebagai sang pemimpin. Berita-berita tentang mereka akan tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Di sini pun Dragon akan mendapatkan bounty pertamanya. Melihat Dragon yang merupakan mantan marinir dan sekarang mendirikan pasukan revolusi, dia langsung dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia. Ditambah lagi, pasukan revolusi pun sudah menggulingkan beberapa raja yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Ini cukup merusak ekonomi pemerintah dunia, karena uang upeti dari kerajaan-kerajaan langsung menurun drastis. Jadi, pada bounty pertamanya ini, Dragon langsung mendapatkan harga buronan yang sangat tinggi, yaitu di angka miliaran berry. Pemerintah dunia tidak segan-segan memasang harga tinggi untuk kepala Dragon, mengingat kerugian pemerintah dunia karena ulah Dragon juga sangat besar. Setelah itu, kilas balik pun akan berjalan dengan cepat, sampai pada pernikahan Kuma dan Jinny. Walau dulu Kuma sempat menolak lamaran dari Jinny, tapi pada akhirnya dia akan menikah dengan wanita itu. Sebab ketika keduanya sudah berada di pasukan revolusi, Kuma tidak lagi merasakan kekhawatiran yang dulu dia rasakan. Dari latar waktu pernikahan Kuma dan Jinny, ada hal menarik yang akan terungkap. Jinny tertangkap 14 tahun yang lalu, kemudian pasukan revolusi menyelamatkannya. Setelah kejadian itu pun, dia menikah dengan Kuma. Jadi, anak mereka yaitu Jewelry Bonnie, dari segi umur harusnya masih seorang bocah. Hal ini pun pernah diindikasi oleh Vegapunk bahwa Bonnie hanyalah seorang anak-anak. Dia terlihat dewasa karena kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Buah iblis tersebut bisa memanipulasi usia, baik usianya sendiri maupun orang lain.
Maka dari itu, Bonnie bisa memanipulasi usianya sendiri. Dia bisa terlihat seperti anak-anak, bisa terlihat seperti dewasa, bahkan bisa terlihat tua. Setelah kilas balik berakhir, cerita pun akan kembali ke masa sekarang ini. Kerajaan Kamabaka yang menjadi markas pasukan revolusi akan disorot. Di sana, Dragon akan menerima kabar bahwa Ksatria Suci mulai bergerak. Mereka telah membantai beberapa anggota pasukan revolusi saat mereka mencoba menghancurkan kapal-kapal suplai ke Mary Joyce. Seperti yang kita tahu, Dragon pernah berkata bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai saat Ksatria Suci mulai bergerak. Jadi, saat Dragon menerima kabar tentang pergerakan dari para ksatria tersebut, maka dia tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. Dragon pun meminta Koala untuk menghubungi para anggota rahasia pasukan revolusi. Saat mereka dihubungi satu persatu, wajah dari orang-orang itu tidak diperlihatkan dengan jelas, tapi pakaian dan latar tempat mereka akan ditampilkan. Ada orang yang menggunakan seragam angkatan laut, dan ada yang memakai pakaian khas CP0. Ada juga yang memakai mahkota dan duduk di singgasana, serta ada juga yang berada di kapal bajak laut. Itu berarti, para anggota rahasia pasukan revolusi yang dihubungi satu persatu itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka menjadi mata-mata di berbagai tempat dan merangkap sebagai marinir, cyberpol, pemimpin kerajaan, dan bajak laut. Pasukan revolusi telah membangun kekuatan besar dengan memiliki anggota rahasia dari berbagai latar belakang. Kemudian cerita akan beralih ke Pulau Egghead. Di sana, Bonnie berada dalam bahaya karena tubuhnya dicengkram oleh Gorosei Saturn. Namun, tiba-tiba ada guncangan besar yang membuat banyak orang di sana sangat terkejut. Sang robot kuno yang berada di Pulau Egghead kini telah bangkit. Dia pun menyerang para marinir, lalu menerjang ke arah Gorosei Saturn. Untuk menangkis serangan sang robot kuno, Saturn akhirnya melepaskan Bonnie, sehingga gadis itu pun selamat. Tak lama berselang, Kuma muncul di Pulau Egghead. Dia memandang ke arah Saturn dan secara otomatis berkata, misi terakhir dimulai. Perkataan Kuma mengindikasikan bahwa Saturn adalah target incarannya. Itu berarti misi terakhir yang Kuma maksud adalah menghabisi Gorosei Saturn. Pada bagian akhir chapter, akan diperlihatkan Kuma dan robot kuno bersiap untuk melawan Gorosei tersebut. Sementara itu, Saturn pun memandang mereka dengan tatapan yang penuh amarah. Sepertinya, Saturn akan mulai bertarung dengan lebih serius dan akan menggunakan lebih banyak teknik yang dia miliki. Kuma dan robot kuno akan menahan Saturn hingga Luffy bangkit kembali, karena seperti yang kita tahu, Luffy sudah mencapai batas penggunaan Gear 5. Sedangkan Sanji dan Franky yang ada di lokasi itu sedang tidak bisa bergerak karena terkena kekuatan aneh dari Saturn. Zoro masih berhadapan dengan Rob Lucy, sehingga dia tidak tahu situasi di bagian bawah. Jadi, peran Kuma dan robot kuno di sini sangat penting, karena Kuma harus mengulur waktu sampai Luffy bangkit kembali. Setelah nanti Luffy bangkit, barulah dia yang akan membereskan pertarungannya melawan Saturn. Nah itu tadi pembahasan tentang bounty pertama Dragon yang sangat tinggi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.